Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para mahasiswa semuanya? Baik, alhamdulillah. Kita akan mulai kuliah kita pada hari ini dan kita akan mulai membahas tentang apa itu teori HI dan terutama nanti pada akhir bagian ini kita akan membicarakan tentang apa yang akan kita bahas satu semester perkuliahan teori HI 1 ini. Baik, saudara sekalian, kita mulai dengan mendiskusikan hal yang sederhana terlebih dahulu, yaitu tentang istilah yang sering digunakan. Kalau Anda membaca buku literatur tentang teori HI, kadang-kadang ini sebagai pengantar saja. Ada istilah-istilah yang mungkin sering digunakan, seperti intellectual construct, gitu ya, atau framework. Kadang-kadang ditemukan istilah paradigm, ya, karena juga perspektif, school of thought atau madhab, images, tradition, dan sebagainya. Tapi istilah-istilah itu sebenarnya ingin mengatakan satu istilah, yaitu namanya teori. Pertanyaan yang sederhana yang mungkin muncul di awal, ini bukan sebagai hal yang baku, tetapi kita pegang saja sementara. Apakah teori itu? Apakah teori itu? Teori terdiri dari proposisi, seperangkat proposisi yang saling terkait. Seperangkat proposisi yang saling terkait. Untuk apa itu? Untuk menafsirkan maupun untuk memberikan eksplanasi fakta-fakta sosial. Saya ulangi lagi bahwa teori terdiri dari seperangkat proposisi-proposisi yang saling terkait. Untuk apa? Untuk menafsirkan atau untuk menjelaskan fakta-fakta. Teori ini sebenarnya seperti kacamata, ya, lensa. Kalau kita melihat suatu fenomena, maka kita perlu perspektif, perlu kacamata, perlu frame untuk melihat itu. Dengan demikian, kegunaan dari teori itu, seperti disinggung di atas, adalah untuk memilih fakta-fakta itu, untuk menafsirkan fakta-fakta itu. Tetapi yang penting juga untuk kita garis bawahi, fungsi teori adalah untuk melakukan eksplanasi. Ya, tercatat teori kegunaannya untuk melakukan eksplanasi. Apa itu eksplanasi? Eksplanasi secara sederhana diartikan sebagai untuk menjelaskan pertanyaan mengapa. Ya, kalau ada pertanyaan mengapa, maka perlu teori. Mengapa perang terjadi? Mengapa konflik bisa terjadi? Bagaimana? Nah, itu nanti beda lagi, tetapi kita upayakan kita menjawab pertanyaan mengapa. Juga untuk prediksi kalau memungkinkan. Ya, kita diharapkan untuk memprediksi tentang peristiwa yang akan terjadi berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dewasa ini. Seperti apa kira tren ke depan? Itu juga fungsi dari teori. Sementara kita pegang ini dulu, nanti kita akan kembangkan, tetapi ada banyak pendapat-pendapat lain yang menjelaskan tentang pengertian teori. Sebagai contoh misalnya, teori, mungkin kita masih terlalu abstrak. Sebenarnya teori HI itu seperti apa? Ini beberapa contoh saja. Ketika ada perimbangan kekuatan, maka kemungkinan perang akan menurun. Nah, ini pernyataan preposisi ini sebenarnya bagian dari teori ini. Ini bagian dari teori. Ketika ada perimbangan kekuatan, maka kemungkinan perang akan menurun. Jika ada perimbangan kekuatan, maka kemungkinan pecahnya perang akan menurun. Itu adalah proposisi dalam hubungan
internasional. Itu bagian dari teori. Semakin kuat kemampuan militer suatu negara, semakin rendah kemungkinan akan diserang oleh negara tetangga. Saya ulangi lagi, semakin kuat kekuatan militer suatu negara, maka akan semakin rendah kemungkinan diserang oleh negara tetangga. Ini proposisi dalam hubungan internasional. Bagian dari teori yang kita bicarakan ini. Contohnya begitu. Ada lagi dari perspektif liberal, mereka mengatakan bahwa demokrasi memiliki kecenderungan yang rendah, atau bahkan tidak mungkin untuk berperang dengan negara demokrasi yang lain. Saya ulangi lagi, negara-negara demokrasi tidak mungkin berperang dengan negara demokrasi yang lain. Itu juga teori dalam hubungan internasional. Ya, kita bisa mengetahui kalau negara itu demokrasi, maka dia tidak mungkin berperang dengan negara demokrasi yang lain. Itulah salah satu contoh proposisi dalam hubungan internasional. Itu bagian dari teori tentunya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat beberapa pemahaman yang disampaikan oleh para pakar. Tentu mereka punya pemahaman dari aspek mana yang ditekankan. Tetapi kita lihat saja sebentar. Butterfield dan White misalnya, ini adalah pakar mazhab Inggris, yang mengatakan teori itu menganalisa dan mencoba untuk mengklarifikasikan penggunaan konsep-konsep seperti balance of power. Teori menganalisis dan menjelaskan penggunaan konsep-konsep dalam HI seperti balance of power. Itu kata Butterfield dan Martin White. Kemudian Kenneth Waltz mengatakan, apa itu teori? Ya, ditanya, beliau menjawab, teori menjelaskan hukum politik internasional atau pola-pola perilaku nasional, perilaku negara yang berulang. Itu teori. Teori menjelaskan hukum politik internasional atau pola-pola perilaku negara yang berulang di panggung internasional. Itu menurut Kenneth Waltz. Jadi ada perilaku negara yang berulang-ulang, berpola, itulah namanya teori dalam hubungan internasional. Ada juga pakar lain, Hollis and Smith. Teori ini gunanya ya berupaya untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku. Perilaku apa? Ya, ini perilaku negara ya. Atau memahami dunia di balik benak kepala para pelaku, aktor itu. Jadi kita berupa memahami lebih dalam lagi di balik para pembuat kebijakan, para pemimpin, maksudnya begitu. Saya ulangi lagi, teori berupaya baik untuk menjelaskan dan memprediksi, seperti tadi disampaikan ya, menjelaskan dan memprediksi. Apa itu perilaku atau memahami dunia di balik benak para pemimpin atau para pembuat keputusan. Kemudian juga pakar lain seperti Michael Doyle. Michael Doyle mengatakan teori menggunakan data empiris untuk mengetes hipotesis tentang dunia, seperti misalnya ketiadaan perang antar demokrasi. Jadi ini adalah pemahaman teori menurut para pakar yang bisa kita pegang ya sementara. Para pakar ini kebanyakan masih menganut paham positivis dalam ilmu sosial. Nanti akan kita diskusikan di waktu yang lain apa yang dimaksud dengan positivisme dalam ilmu sosial ini. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin bagaimana kalau para pakar teori kritis melihat tentang teori? Mereka memahami pengertian yang lain. Ini adalah sudah post-positivis. Teori mengkritik bentuk-bentuk dominasi dan perspektif yang membuat dunia yang sebenarnya
dikonstruksi secara sosial dan bisa berubah, menjadi seolah-olah alamiah dan tak bisa dirubah. Nah, makin bingung lagi barangkali pengertian ini. Jadi teori itu adalah bentuk kritik, ya. Kritik terhadap bentuk-bentuk dominasi yang membuat seolah dunia ini alamiah, tak bisa dirubah. Padahal itu bisa dirubah. Karena teori kritis nanti punya agenda bahwa seharusnya berteori itu harusnya merubah dunia ke arah yang lebih baik. Teori itu mengkritik bentuk dominasi dan perspektif yang melihat dunia yang sebenarnya dikonstruksi secara sosial dan bisa berubah, itu kemudian dilihat seolah-olah alamiah dan tidak bisa dirubah. Oke, kemudian positif juga ada teori-teori normatif misalnya. Dia mengatakan teori mencerminkan bagaimana dunia seharusnya berjalan dan menganalisis bagaimana berbagai konsepsi tentang HAM dan keadilan sosial global bisa dibangun dan bisa dipertahankan, diperjuangkan. Nah, ini teori normatif. Beda-beda semuanya ternyata. Tidak apa-apa. Anda pegang dulu tentang pengertian teori ini, nanti bisa Anda pahami sendiri apa itu teori dengan menggunakan referensi rujukan siapa, apakah positif atau post-positivis. Oke, sementara begitu, kemudian pertanyaan selanjutnya saya kira adalah tentang dari mana teori berasal. Ini kita melihat gambar tentang bagaimana proses keilmuan sebagai siklus. Yang sebelah kanan ini adalah penggunaan teori. Yang sebelah kiri itu adalah bagaimana teori itu berkembang. Kita mulai dari sebelah kiri. Dari mana teori berasal? Teori berasal mulai dari fakta-fakta sosial, social fact. Itu yang kita amati, kita lihat, kita buat suatu pola-pola. Apakah ada keajegan dalam dunia sosial itu? Nah, hasil pengamatan sosial itu maka kemudian memunculkan apa yang disebut sebagai generalisasi empiris. Ya. Jadi kita menarik sebuah generalisasi empiris dari fakta-fakta sosial yang kita amati. Tapi dalam perkembangan waktunya semakin banyak terbukti bahwa generalisasi empiris ini terbukti, didukung oleh data-data yang kuat, maka nanti akan berkembang menjadi sebuah teori. Itu muncullah teori. Sebelah kiri ini adalah bagaimana teori itu berkembang, dari mana asalnya. Yang sebelah kanan itu kita lupakan dulu, tetapi itu menjelaskan tentang bagaimana teori digunakan. Ya, jadi digunakan untuk melihat dunia, untuk melihat fenomena, meneropong fenomena itu, yang kemudian kita akan bisa menarik hipotesis dari teori itu. Nah, hipotesis maka kemudian dibuktikan dengan fakta-fakta sosial. Ini yang sebelah kanan ini adalah penelitian menggunakan teori, seperti Anda melakukan skripsi. Yang sebelah kiri ini adalah tentang bagaimana teori itu berasal. Oke, baik saudara sekalian, karena waktunya sudah terbatas, maka kita akan melihat apa yang akan kita bicarakan dalam satu semester ini. Dalam semester ini, teori HI1 akan membahas tentang paradigma atau teori-teori atau madhab besar dalam hubungan internasional, terutama yang masih dalam kerangka positivisme. Pertama ada teori realis atau neorealis, teori liberal atau neoliberal, madhab Inggris atau English School, strukturalisme atau perspektif neo-Marxis, dan juga konstruktivisme. Kita juga akan menyinggung beberapa teori post-positivis, tetapi hanya sebagai pengantar saja yang akan dilanjutkan untuk teori HI2. Saya kira demikian yang bisa kita sampaikan untuk perkenalan kali ini, dan tugas Anda selanjutnya adalah membaca bacaan yang sudah ditaruh di dalam sistem MyClass. Silakan untuk minggu depan kita akan mendiskusikan tentang perspektif pertama, yaitu perspektif realis. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.